Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam itu kelanjutan materi metode penelitian ini, saya mengambilkan contoh tentang penerapan suatu metode, ya, suatu metode yang umum di dalam dunia itu IT, ya, yang diterapkan untuk mengatasi attack, ya, attack detection. Jadi permasalahannya adalah itu dimunculkan dalam contoh hasil penelitian ini adalah yang dibahas oleh Tarik Gaber, Amir El Gamri, dan juga Abul Ela Hasanin ini bagus sekali ya, memunculkan masalah tentang bagaimana cara mengatasi attack ya, di mana spesifik adalah mendeteksi adanya serangan di dalam jaringan komputer ya. Nah, attack detection ini ya kan diatasi dengan cara machine learning ya, machine learning ya metodenya. Kemudian betul penerapannya adalah untuk smart IoT application. Nah, gini ya. Jadi kelihatan sekali dalam judul ini gitu kan, semua aspek-aspek penting dalam judul itu muncul semua. Ada masalah utama ya, ada metode dan juga ada penerapan ya. Jadi attack detection ya dan juga metodenya yang digunakan dengan machine learning ya itu diterapkan untuk smart IoT. Judul ini sangat bagus sekali saudara-saudara sebagai contoh nanti bagaimana kita mendesain suatu penelitian ya. Kemudian bagaimana metode ini bisa direalisasikan dengan mari kita simak ya secara singkat ya. Tentu ya kan di dalam kita menyajikan hasil penelitian itu kita diminta untuk membuat satu abstraksi ya, suatu gambaran umum ya mengenai isi daripada makalah atau juga laporan penelitian yang kita kerjakan ya. Abstrak ini ya seperti biasa kan dia adalah merupakan gambaran ya, gambaran secara umum ya. Gambaran secara umum yang tidak detail tapi sudah spesifik ya, menggambarkan daripada isi laporan penelitian atau juga paper atau juga dokumen ilmiah secara spesifik ya. Cara spesifiknya adalah ya kan dia menggambarkan adanya masalah utama ya, adanya urgensi ya, kemudian juga adanya metode gitu ya. Kemudian juga adanya hasil penerapan metode gitu ya. Kemudian adanya hasil-hasil signifikan yang disampaikan ya. Jadi abstrak ini ya biasanya maksimal antara 200 sampai 300 kata ya, eksak ya, tidak boleh lebih dari 200 atau 300 kata ya, tergantung dari jurnalnya ya. Kemudian dia menyampaikan ya, di dalam kasus ini adalah dia menyampaikan bahwa urgensi daripada perkembangan smart city ya. Perkembangan daripada smart city ini ya yang diatur oleh teknologi informasi ya memunculkan adanya masalah intrusi jaringan ya atau unauthorized itu akses kepada suatu device atau juga suatu itu sistem. Unauthorized access ini bisa kita kategorikan sebagai serangan atau attacks ya, sehingga itu memunculkan dampak yang merugikan di dalam penerapan dalam smart city. Sehingga itu juga dapat mengganggu traffic ya, traffic data gitu kan, bisa mengganggu penerapan IoT gitu kan, dan juga bisa mengganggu kinerja IoT sendiri gitu kan, sehingga nanti bisa berdampak secara keseluruhan kepada sistem. Sehingga attack ini menjadi sangat penting, sehingga attack ini harus bisa diidentifikasi. Permasalahan utama dalam kita mengetahui bahwa itu request dari klien atau ke attack ya kan, itu memang memerlukan metode khusus ya. Nah, metode khususnya adalah metode intrusion detection ya atau attacks detection ya. Jadi attacks detection ini menjadi masalah utama di dalam smart city ya yang harus bisa diketahui lebih awal gitu kan sehingga bisa diantisipasi ya. Sehingga dari hasil penerapan metode ML ini ya penulis mengklaim bahwa hasilnya adalah akurat ya. 90%, 99% ya kan akurat ya kan dapat mendeteksi adanya attacks ya kan menggunakan 8 fitur ya. 8 fitur yang digunakan di dalam deteksi apa itu serangannya ya. Nah, oke ya. Jadi machine learning juga dideskripsikan sama penulis ada SVM, support vector machine, ada random forest dan juga ada descent tree ya. Jadi classifiernya itu ada tiga yang digunakan ya. Classifier hasil akhir untuk mengambil keputusan mengenai apakah ini kategori attack atau bukan ya.
dia menggunakan classifiernya adalah tiga kategori ini ya. Support vector mesin, random forest, dan juga descent tree ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan ya kan. Tentu di dalam kita merancang suatu makalah ya atau juga suatu laporan penelitian, tentu kita eh, menyampaikan adanya latar belakang. Ya, latar belakangnya adalah urgensi kenapa kita mengambil topik penelitian seperti yang disampaikan di atas tadi itu ya. Text detection ya atau deteksi adanya serangan ya. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh penulis adalah mengenai urgensi ya, urgensi daripada kita melakukan penelitian di dalam wilayah text detection ya. Jadi kalau kita lihat ya kan, attacks itu sangat berbahaya, ya pasti orang sudah setuju, ya. Nah, kita ngomong berbahaya itu artinya ada data pendukungnya. Ya, siapa yang ngomong berbahaya? Ternyata ada eh, berbahaya itu ada data pendukungnya, ya. Ada laporan dari Forbes, ya. Ada laporan dari IDC, gitu ya. Ada laporan juga dari lembaga-lembaga yang kredibel, gitu ya, yang mengungkapkan bahwa serangan cyber ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dan serangan cyber ini bisa berdampak kepada kegiatan bisnis elektronik atau juga e-bisnis. Nah, sehingga ini menjadi masalah krusial untuk diatasi. Nah, keberhasilan penulis di dalam menyampaikan adanya permasalahan krusial ini, saudara-saudara, akhirnya itu diteruskan lagi menjadi contoh serangan. Nah, contoh serangan adalah dia mengambil scope ya, ruang lingkupnya adalah smart city. Nah, ini ya. Smart city itu dia itu gambarkan gitu kan sebagai itu kumpulan suatu sistem ya yang terintegrasi IoT ya dengan platform 5G ya sebagai physical networknya gitu ya. Kemudian di dalam physical network ini gitu kan memungkinkan terjadi serangan ya, serangan cyber ya. Seperti adalah attacks ya seperti tadi itu. Sehingga ini itu penulis berusaha menyampaikan bahwasanya gitu kan ini ada permasalahan serangan kepada IoT ya. Jadi dari smart city dia turunkan menjadi IoT. Nah, IoT apa gitu kan? IoT ini adalah itu menggunakan wireless ya. Platform jaringan internet yang digunakan IoT dengan sistem itu adalah wireless. Nah, wireless network itu melingkupi daripada indoor, outdoor gitu ya. Itu memiliki suatu protokol komunikasi ya, seperti WiFi, WPA gitu kan, WiFi protected area gitu kan, WPA itu protokol gitu kan, kemudian juga IP gitu kan, wired equivalent protection ya kan, itu sudah ada. Nah, cuman ini memiliki satu kelemahan ya. Nah, bagaimana dia menulis bahwa protokol-protokol yang diterapkan dalam wireless untuk IT ini ada protokol gitu kan. Nah, ini ada permasalahan gitu kan dimunculkan ya kan. Nah, di sininya ya network ya kan. On the other hand, ya, network based detection system ya IDS ya kan. Ya, kan, continuously analyzing the traffic exchange between network and device ya. Nah, yang digunakan adalah untuk mendeteksi jaringan di dalam wireless IoT ini gitu kan itu adalah menggunakan itu deteksi attack ya itu menggunakan itu network traffic analysis ya jadi menggunakan metode yang sudah ada ya kan namanya adalah Wireshark ya jadi itu Wireshark ini tools atau aplikasi software ya kan untuk digunakan menganalisa betul lalu lintas data dalam jaringan ya. Nah, ini saya kurang dijelaskan secara detail ya. Kelemahannya di mana gitu ya. Tapi dia menyebutkan bahwa metode yang sudah ada di dalam deteksi teks ini adalah metode network traffic analysis ya. Nah, karena itulah penulis atau dalam peneliti ini dengan mengajukan metode baru ya metode baru gitu kan untuk mendeteksi ini gitu kan itu menggunakan yang namanya machine learning tadi itu ya machine learning ya untuk digunakan sebagai analisis data ya sehingga dia mengajukan gitu kan metode ini ya in this paper ya intrusion detection method was proposed to detect injection attacks in IoT application ya jadi itu di dalam metode yang diusulkan ya kan itu menggunakan mesin learning ya dan classifiernya output dari mesin learning itu akan dianalisis oleh SVM, support vector machine, random forest dan descent tree. Nah, oke ini ya.
Jadi jelas ya. Jadi permasalahan utamanya adalah ada metode analisis di dalam jaringan wireless IoT yang memiliki kemungkinan untuk diserang atau attacks ya, cyber ya, maka dia mengusulkan adanya metode analisis traffic ya, yang berbeda dengan Wireshark ya. Dia menggunakan eh, machine learning ya, ditambah dengan classifier. Nah, seperti itu ya. Nah, dari situ saudara-saudara, maka dia membuat satu model, ya, membuat satu model mengenai IoT arsitektur, ya. Ada application layer, gitu kan. Application layer ini adalah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan IoT, ya. Ada smart watering, smart transportation, ya. Ada smart healthcare atau juga smart medical, gitu kan. Smart transportation, gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana aplikasi-aplikasi ditopang? Ditopang oleh namanya cloud service, web service, data server, CPU, ya kan, API gitu kan. Nah, kemudian ada network layer ya. Network layer ini adalah itu platform yang digunakan untuk menghubungkan antara IoT, aplikasi IoT dengan sistem ya, dengan jaringan ya. Ada Bluetooth, ada router ya, ada wireless, ada seluler ya kan, dan juga ada ya mungkin juga optical wireless network ya. Kemudian juga ada perception layer ya. Ini adalah sensor-sensornya ya. Sensor-sensor yang terhubung dengan IoT ya. Ada wearable sensor, ada city sensor, ada health sensor, ada juga ada home sensor ya. Dari arsitektur itu saudara-saudara dia membuat satu gambaran mengenai di mana serangan itu terjadi ya. Serangan-serangan terjadi itu gitu kan itu memberikan contoh gitu kan. Contoh-contoh serangan kan man in the middle gitu ya. Kemudian DDoS attacks ya dan seterusnya ya. Kemudian dari situ dia berhasil menggambarkan adanya suatu serangan di dalam arsitektur berdasarkan arsitektur IoT di dalam smart city ya, maka dia membuat suatu model ya, bikin satu model bagaimana serangan itu terjadi ya. Bikin modelnya adalah tentu kita bikin suatu nah ini ya modelnya ya. Model penerapan daripada machine learning dengan 3 classifier ya untuk dapat mendeteksi adanya serangan ya. Yang serangan-serangan itu gitu kan karena berbasis machine learning maka berbasis kepada pembelajaran ya. Pembelajaran sistem yang diusulkan untuk bisa mendeteksi serangan itu adalah adanya data train set, ada data test set ya, kemudian itu disimulasikan gitu kan machine learning cara kerjanya kan untuk bisa mendeteksi ya, bahkan juga sampai kepada itu pengambilan keputusan untuk removal ya, removal dari jaringan. Nah, ini sudah datang itu Indra Purnomo ya. Halo Indra. Pagi, Pak. Ya, pagi ya. Ini tadi saya sudah mulai ya, sudah saya rekam. Ya, nanti nggak apa-apa Anda telat sedikit nanti bisa menyimak rekamannya ya. Nah, saudara-saudara, machine learning sebagai metode atau algoritma artificial intelligence ya, itu memang bekerja berdasarkan training ya. Jadi ML itu machine learning itu memiliki suatu bentuk ya kan, rekursif ya, pengulangan-pengulangan gitu kan, pengulangan-pengulangan yang bisa dievaluasi ya kan untuk mengetahui kan apakah ini serangan atau bukan ya. Jadi dia dapat data ya. Dapat data kalau berdasarkan arsitektur tadi itu dapat data dari mana ya? Tentu dapat data adalah dari network layer ya. Karena serangan itu kan itu masuk melalui melalui network layer dulu ya. Network layer itu diserang dulu gitu kan, di attacks dulu kemudian dari situ sampai ke application layer ya. Jadi data itu diperoleh dari network layer. Nah, data dari network layer ini di training untuk dikategorikan untuk dilatih gitu kan, mengenali jenis-jenis attacks ya. Jadi dia memiliki suatu referensi bahwa itu request-request atau juga itu broadcast data itu ada yang normal ya, normal tidak ada serangan dikenalkan ya. Yang tidak normal, yang tidak dikenalkan itu akan menjadi referensi bahwa itu di luar akses normal, ya, di luar broadcasting data yang normal. Sehingga apa? Sehingga nanti sistem akan mengenali, oh ini bukan data yang normal, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti sistem akan mengambil keputusan apakah ini sebelum diambil keputusan itu dipetakan dulu menggunakan 3 alat bantu tadi itu atau 3 metode bantu ya. Ada SVM,
support vector machine ya, ada juga random forest atau juga decision tree ya, yang akan menjadi alat untuk mengklasifikasi apakah itu serangan atau bukan. Nah, gitu ya. Dengan cara demikian, nah ini ya, dengan cara demikian saudara-saudara, maka itu ini akan menjadi itu menjadi itu keputusan ya, keputusan bagaimana itu eh, jenis-jenis serangan itu dipetakan ya, dari sisi akurasinya, presisinya, ya recall-nya gitu ya, kemudian kuantitinya gitu ya, akan bisa diukur gitu kan, sehingga akan semakin mempermudah di dalam mengidentifikasi atau melakukan antisipasi terhadap serangan selanjutnya ya. Nah, dari itu implementasi metode tadi itu, saudara-saudara, maka didesainlah yang namanya algoritma. Ya, ini algoritmanya ya. Algoritma yang dirancang secara umum ya. Cara kerja algoritma gitu kan untuk seleksinya ya. Seleksi berdasarkan data analisis dari machine learning ya. Karena machine learning adalah itu melakukan iterasi ya, iterasi berulang-ulang terhadap data ya, yang jumlah datanya tidak satu, datanya bisa puluhan, ratusan, bahkan juga bisa ribuan, untuk melatih gitu kan, mengenali apakah ini data yang normal ataukah data yang memiliki suatu penyimpangan dari yang normal yang nanti bisa berujung kepada itu klasifikasi sebagai serangan atau bukan. Nah, gitu ya. Jadi kombinasi antara machine learning dengan tiga classifier tadi itu dapat menghasilkan keputusan apakah itu serangan atau bukan. Gitu ya. Sehingga dengan cara seperti itu, saudara-saudara, ya kan, maka itu kita bisa meningkatkan performansi jaringan, ya, performansi jaringan, gitu kan. Ini hasilnya ya. Jadi results ya and discussion ya, atau evaluation and discussion ya. Dari sini bisa diukur gitu kan, serangan serangannya, jumlah serangannya gitu ya. Kemudian apa itu parameter-parameter yang digunakan untuk melakukan apa itu analisis ya dengan machine learning ya, atau juga dengan classifier ya kan, itu dibahas ya, dibahas secara detail gitu kan, untuk menunjukkan performansi daripada sistem yang diusulkan atau metode yang diusulkan ya. Halo Indra. Ya, Pak. Nah, ini ya contohnya ya kan ya. Contoh hasilnya ya. Klasifikasi dengan decision tree, random forest dan juga SVM ya. Akurasinya, presisinya, recall-nya, ya kan, advance score-nya gitu kan. Itu bisa diukur ya. Jadi itu diukur dengan apa? Dengan parameter itu 76 feature ya. 13 feature ya kan, dan 8 feature ya. Feature ini belum saya ketahui apa ini feature yang digunakan di sini maksudnya ya. Tapi mungkin adalah ini terkait dengan apa itu eh, parameter-parameter yang diterapkan untuk itu classifier ya. Jadi itu juga bisa itu variabel-variabel yang digunakan untuk mengambil keputusan ya kepada tiga classifier ini ya, decision tree, random forest atau juga support vector machine ya. Nah, dari sini ketahuan ya mana yang paling bagus ya. Tentu yang paling bagus adalah yang paling akurat dan presisi ya, akurasinya tinggi, presisinya tinggi gitu kan. Nah, ini ketahuan di sini ya. Akuratnya imbang semua, akurat ya, presisi gitu kan. Dan kemudian recall-nya gitu kan, kemudian juga F1 score-nya ya. Jadi ketahuan bahwa apa itu 8 feature ini gitu kan lebih akurat ya, lebih presisi ya di semua classifier ya, baik di decision tree, SVM maupun juga random forest. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga outputnya untuk mendeteksi adanya serangan atau attacks ya kan, itu lebih bagus ya, lebih bagus, sehingga metode ini gitu kan kedepannya kan bisa digunakan untuk mendeteksi adanya serangan ya, atau juga intrusion ya, seperti itu. Begitu sudah Sarah? Halo, halo. Ya, Pak. Nah, ini contoh yang bagus ya, Saudara Indra Purnomo ya. Jadi kalau membuat judul itu seperti ini ya. Jadi Anda coba judulnya, simple judulnya ya. Coba dibaca. Detection attack detection using machine learning for smart IoT application. Nah, ya, coba Anda pahami sebentar ya. Nah, apa itu? Kira-kira semua aspek itu sudah masuk nggak di dalam judul ini? Ya, aspek itu artinya adalah satu, adanya masalah. Ya, dua, adanya metode yang diusulkan.
Ketiga adalah adanya penerapannya. Nah, masuk nggak semuanya itu kira-kira? Iya, Pak, sudah ada. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bikin judul untuk tugas akhir atau skripsi ya atau juga tesis atau juga untuk disertasi itu simple sebetulnya kan. Jadi judulnya itu enak dibaca kan, udah ketahuan. Ya, ini kan masalahnya kan. Nah, ini kan. Nah, itu kan. Kemudian apa metode yang diusulkan? Nah, ini kan, betul nggak? Iya, Nah, iya, Pak. penerapannya di mana? Penerapannya di industri Pak, di pabrik X. Ya, repot kalau kita ngomong kayak gitu. Nah, ini kan penerapannya. Nah, ini kan. Smart IoT Nah, application. gitu. Jadi metode-metode ilmu-ilmu kita ini sudah secara bebas diterapkan bukan hanya untuk institusi, bukan hanya untuk satu pabrik, perusahaan, bukan lembaga ya kan. Dia bisa diterapkan di mana saja, ya. Sepanjang itu adalah penerapan daripada satu metode yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada untuk masa tugas akhir, ya kan, kadang-kadang eh, terlalu menyempitkan metode, ya, menyempatkan metode itu ilmunya hanya diterapkan hanya untuk Pak ini hanya untuk perusahaan saya Pak. Nah, itu contohnya saja, tapi itu nggak perlu dicantumkan dalam judul, ya. Yang perlu dicantumkan dalam judul itu adalah utamanya adalah adanya masalah utama. Nah ini ya attack detection. Jadi attack detection aja sudah menjadi bahasan yang panjang, ya deteksi serangan. Deteksi serangan itu metodenya banyak sekali, ya banyak sekali gitu kan. Tadi disampaikan dalam paper ini udah sangat lengkap ya, cukup lengkap ya. Kemudian metode umumnya ya juga sangat cukup lengkap juga ya. Kemudian kelemahannya, nah, kelemahan dari metode-metode yang sudah ada. Nah, akhirnya apa? Diusulkanlah metode yang berbasis kepada artificial intelligence menggunakan machine learning. Nah, gini ya. Nah, machine learning didefinisikan ya. Kemudian bagaimana machine learning ini bekerja untuk smart IoT digambarkan menjadi suatu model. Nah, model yang mana? Nah, modelnya yang di sini tadi itu. Nah, gini ya. Nah, ini modelnya ya. Model penerapan di mana penerapan daripada machine learning dengan tiga classifier tadi itu. Nah, begitu. Begitu Indra ya. Iya, Pak. Nah, jadi gampang kalau nanti Anda bikin judul tugas akhir itu nggak terlalu sulit, nggak usah sulit-sulit ya. Masalahnya apa, Iya. metodenya apa, penerapannya untuk apa. Gitu aja ya. Seperti itu ya. Nah, oke, sudah cara. Nanti saya berikan tugas baca ya dan itu materi betul ini akan saya unggah di LMS ya. Oke. Ada pertanyaan, Saudara Indra? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya? Ya, oke ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.